Oke kawan, kali ini ada dandanan apa namanya, penanak nasi, pemasak nasi, penghangat nasi dan lain sebagainya ya. Agak miring ya, maaf. Kondisi bisa nyala, sudah saya bongkar. Kondisi bisa menyala tapi tidak bisa memproses ya, atau tidak panas, macet itu ya. Merek miliknya Yongma, kita kelihatan udah kabur mereknya Yongma. Kita coba saya tes dulu untuk unitnya, unit digital ya. Terdapat thermofuse, terdapat sensor panas, dan ini modul switch. Ada relay untuk menghubungkan langsung ke kontak ke listrik ya. Oke, coba saya tes dulu. Unit sudah menyala, terdengar desis ya, terdengar desis ngerik kayak jangkrik, kayak voltasenya kayak drop gitu ya. Coba saya on kan start, dia tidak mau bekerja ya teman. Oke, coba cek voltase regulator ini tanpa trafo atau switching ya. Untuk sistem kerjanya sendiri ini hanya menurunkan tegangan tinggi. Input awal di kabel warna merah dan hitam ya, merah dan hitam masuk ke R fuse, kemudian disearahkan ke dioda. Ada R untuk penurun tegangan. Ini masuk ke IC ya, ini seri berapa ini, L1651652G03 ya. Kisaran 12 volt untuk outputnya. Oke, kita tes untuk output langsung di sini ya, berapa volt. Kelihatannya aja yang bermasalah ini IC, agak kayak gosong dikit. Apakah memang ini yang rusak? Tinggal kita cari cara simpel atau cari apa ya, rangkaian orinya ya, untuk memperbaiki rangkaian orinya. Oke, coba saya tes ya untuk voltase outnya. Ini muncul kisaran 7,7 volt, jadi masih kurang ya. Harusnya kisaran hilang 12 volt. Ini belum mampu untuk mengaktifkan, masa sih belum mampu untuk mengaktifkan relay yang ada di sini. Untuk relaynya sendiri 12 volt ya, 12 volt ya kawan ya.
Coba saya injek pakai adaptor 12 volt langsung ya, menuju ke rangkaian out step down nya ya, dari 220 ke 12 volt. Untuk jalur tegangan out saya injek langsung 12 volt ya. Saya potong biar lebih aman. Oke, nyalakan. Suaranya pun lebih nyaring ya. Oke, apakah bisa memproses kawan? Sudah berjalan ya, berfungsi. Solusi ini ganti ya, antara menambah power supply 12 volt adaptor atau mengganti IC ini. Indikasinya bermasalah di IC ini ya. Coba kita ganti saja ya, biar original sama bautnya. Oke kawan, setelah saya coba untuk mengganti kapasitor sebelum mengganti IC, ternyata bisa up untuk voltasenya menjadi 11 volt. Gak susah ini. Nah sebentar, saya coba tes dulu. Sudah muncul di 12 volt ya. Jadi kesimpulan kapasitornya kering nih. Coba saya rapikan dulu. Kapasitor sudah saya ganti ya, yang lebih gede ini. Kasih 3300. Ini cuma nyomot di bekasan PSU. Jadi ya adanya cuman ini, saya pasang saja. Kita pasang dan coba tes kawan. Untuk pemasangan sudah selesai ya kawan. Tinggal kita tes apakah bisa bekerja dengan normal atau masih ada kendala. Oke, sudah menyala. Memasak. Start. Alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan normal ya. Oke, kesimpulannya tadi kendala ada di pada kapasitor filter, pada output power supply, pada out tegangan, dan juga input saya ganti sekalian ya, karena saya tidak ada alat khusus untuk mengukur berapa nilainya, apakah masih real sesuai spesifikasi atau udah drop ya. Alangkah baiknya saya ganti saja. Kemungkinan di dalam kondisi panas elektrolit pada kapasitor ini mudah untuk menguap, kemungkinan seperti itu ya.
sudah berjalan normal, tidak ada bengis atau denging, ngerek, ada suara modelnya. Sebenarnya ada dua alternatif. Yang pertama, kita bisa menyuntikkan power supply 12 volt pada out regulator tadi ya, atau power supply dari 20 ke 12 volt ya, atau ini tadi indikasi pada IC ternyata masih normal, tidak ada kendala pada IC. Sebelum saya ganti IC, saya ganti kapasitor, alhamdulillah normal ya. Kalau dilihat dari fisik aman saja, ini tidak ada kendala ya, tidak bisa hanya dilihat ya, harus diganti atau dites. Oke. Sudah cukup panas ya. Sudah cukup panas. Oke, semoga bermanfaat.